Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Teh Ina di channel Ina Morcraft. Sarangeo. Sobatku, masih berkisah tentang rajutan. Kali ini Teh Ina akan membuat dompet koin yang akan Teh Ina buat dengan cara mengcover bekas pembungkus minuman. Ini kardus yang di dalamnya ada lapisan aluminium foilnya. Nah, ini Teh Ina akan cover dengan rajutan, dan di bagian atasnya sudah Teh Ina potong. Lalu Teh Ina juga sudah membuat lubang-lubang di sini. Nah, ini berfungsi untuk menggabungkan antara kardus bekas minuman ini dengan rajutan. Untuk kalian yang baru saja hadir di channel Ina Morcraft, kalian silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mengikuti video-video terbaru. Oke, sekarang ke bahannya. Bahan yang dipakai, Teh Ina menggunakan benang polyester, kemudian jarumnya menggunakan tulip nomor 3, lalu Teh Ina juga sudah menyiapkan gunting dan korek api gas. Nah, untuk kalian yang tidak mempunyai benang polyester, tidak apa-apa. Kalian bisa menggunakan benang apapun yang kalian punya. Dan pastikan kalian juga punya ini ya, kardus bekas minumannya. Nah, tanpa berlama-lama kita akan langsung ke video tutorialnya. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim, kita akan langsung ke video tutorialnya ya. Oke, pertama kita akan membuat bagian alasnya terlebih dahulu. Nah, ini sesuaikan besarnya dengan bagian alas dari bekas minumannya. Seperti ini. Kita langsung ya membuat rajutannya. Terlebih dahulu kita akan membuat simpul, lalu membuat rantai sebagai pondasi. Pastikan jumlah rantai yang kita buat sesuai dengan panjang atau lebar dari bagian alas kardus bekas minumannya ya. Oke, Teh Ina sudah pastikan membuat rantai 19. Jadi Teh Ina akan buat 19 rantai. 1 2 3 4 19. Lalu kita membuat row pertama ya. Untuk row pertama kita akan membuat 18 single crochet. Skip satu lubang rantai, lalu masuk lubang rantai berikutnya. Buat single crochet 1 2 3. Nah, ini sudah ada 18 single crochet di row pertama. Lanjut row kedua, satu rantai terlebih dahulu, lalu masuk lubang single crochet yang terdekat dengan hook. Jadi skip satu lubang rantai, masuk lubang single crochet yang pertama di sini, lalu buat kembali 18 single crochet. Oke, sudah ada 2 row. Lanjut row berikutnya, row 3, satu rantai terlebih dahulu, lalu skip satu rantai yang sudah kita buat, masuk ke lubang single crochet yang pertama, buat kembali single crochet sebanyak 18. Jadi lakukan membuat single crochet sebanyak 18 di setiap row-nya dan buat rajutan secara bolak-balik. Oke, silakan dilanjut. Nah, ini rajutan yang Teh Ina buat sudah ada 15 row ya. Sekarang Teh Ina mau ukurkan dulu dengan alas di bagian dus. Nah, ini sudah pas ya. Jadi jumlah dari row-nya disesuaikan dengan dus yang kita punya. Mungkin punya sobatku lebih besar dari ini, silahkan ya dibuat sesuai dengan ukuran. Dan jumlah daripada pinggirannya ini nanti harus genap. Nah, sekarang kita akan lanjut membuat single crochet keliling di bagian alasnya. Masing-masing stitch diisi dengan satu single crochet kecuali bagian sudut. Untuk bagian sudut masing-masing kita isi dengan 2 single crochet. Oke, satu rantai terlebih dahulu, kemudian buat dulu satu single crochet di lubang pertama, kemudian jangan lupa dikasih penanda. Silakan dikasih
stitch marker dulu atau apapun itu, yang penting ini dikasih tanda supaya tidak salah saat kita merajut awal. Setelah itu masukkan jarum ke lubang berikutnya, buat 1 single crochet di masing-masing lubang. Nah, sekarang sudah bertemu dengan sudut. Di bagian sudut ini, bagian pojokan ya, buat 2 single crochet. Berarti ada 4 sudut yang harus kita isi dengan 2 single crochet. Jadi pastikan bagian alas ini jumlah stitchnya itu genap. Oke, lanjut sampai ke bagian yang ada penandanya. Nah, Ina sudah ada di bagian lubang stitch yang terakhir untuk bagian pinggiran alas. Lalu kita akan buat kembali 1 single crochet di bagian rajutan pertama ya. Di sini kembali kita buat 1 single crochet di sudut pertama, karena setiap sudut untuk bagian alas ini, pinggiran alas ini, kita harus mengisi dengan 2 single crochet. Kita slip stitch di bagian single crochet yang pertama. Di sini slip stitch. Nah, seperti ini penampakannya ya sobatku. Kita akan lanjut membuat motif untuk bagian bodi dompetnya. Kali ini Ina akan membuat motif alpin stitch. Untuk motif alpin stitch kita membutuhkan jumlah stitch yang genap. Jadi berapapun jumlahnya, yang penting genap ya. Oke, kita akan mulai dengan row pertama. Di row pertama kita akan membuat tusukan double crochet. Kita mulai dengan 2 rantai, kemudian masukkan ke lubang yang sama, buat di sini 1 double crochet, dan lanjut membuat tusukan double crochet sampai ke bagian akhir dari alas ini ya. Ini jangan lupa untuk memberi penanda untuk memulai rajutan awal ya, tempat untuk slip stitch di sini. Nah, ini sudah ada di lubang stitch yang terakhir, dan kita akan slip stitch di lubang yang ada stitch markernya di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut ke row kedua. Di row kedua kita akan membuat tusukan single crochet. Kita akan buat 1 single crochet di masing-masing lubang stitch. 1 rantai terlebih dahulu, kemudian masukkan di lubang yang sama 1 single crochet. Oke, jangan lupa untuk memberi marker di bagian lubang SC yang pertama. Dilanjut membuat kembali masing-masing lubang dengan 1 single crochet. Lakukan rajutan sampai ke bagian double crochet yang terakhir di sini ya. Oke, lanjut. Oke, double crochet terakhir kita isi dengan 1 single crochet, dan kembali kita slip stitch di bagian single crochet yang ada stitch markernya. Slip stitch. Lanjut ke row ketiga. Untuk row ketiga kita akan melakukan rajutan di row pertama dan row kedua. Kita langsung praktekkan ya. 2 rantai terlebih dahulu, lalu kita akan membuat rajutan di bagian round pertama dengan melakukan tusukan front post double crochet. Nah, ini double crochet yang pertama sebagai tempat masuknya front post double crochet juga yang pertama ya. Kita akan lakukan seperti ini cara membuat front post double crochet. Jadi jarum dimasukkan dari bagian samping. Nah, di sini dari pinggir, kemudian kait benang, lalu tarik agak
agak panjang, lalu masukkan 2 loop, masukkan kembali 2 loop. Nah, sekarang kita akan lanjut membuat double crochet di bagian bot loop. Tusukannya masuk di round kedua. Masukkan jarum di lubang SC yang kedua. Jadi yang pertama kita skip, masuk ke bagian SC yang kedua, buat 1 double crochet di bagian bot loop seperti ini ya. Lanjut. Nah, sekarang FDC yang kedua, FPDC front post double crochet. Untuk yang kedua masuknya di sini, skip 1 DC, masuk di sini. Oke, seperti ini. Nah, tarik agak panjang, lalu masukkan 2 loop, masukkan 2 loop. Lanjut membuat double crochet di bagian round kedua dan jarum dimasukkan ke lubang bot loop. Artinya ini front loop, ini back loop, jadi ditusuk langsung ya. Jadi skip 1, masuk di lubang berikutnya di sini. Nah, seperti ini, masukkan jarum di lubang stitch secara bot loop. Oke, cukup dipahami ya. Nah, jadinya seperti ini nih sobatku. Tuh, kayak gini nih. Jadi tusukan front post itu akhirnya menghasilkan motif seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut. Lilit 1 kali, masukkan jarum di DC yang ini. Skip 1 DC, masukkan kembali di DC berikutnya secara front post double crochet. Nah, tarik agak panjang, lalu masukkan 2 loop, masukkan 2 loop. Lanjut di round kedua kita buat double crochet masuk di lubang bot loop di sini. Skip 1 lubang SC, masuk lubang berikutnya, buat double crochet di lubang bot loop. Nah, di sini. Cukup dimengerti ya. Jadi ingat membuat EPDC dan double crochetnya itu berselang 1. Di round pertama membuat EPDC berselang 1 dan di round kedua membuat double crochet dan tusukan masuk di bagian bot loop. Itu juga sama berselang 1. Oke sobatku, semoga kalian mengerti ya. Nih, tambah Taina dipelanin lagi. Yang ini di skip, masuk SC berikutnya. Nih, masuk lubang stitch berikutnya. Buat di bot loop 1 double crochet. Kemudian masuk ke round pertama, ini di skip. Skip ya, lewati. Masuk DC berikutnya. Front post double crochet. Nah, seperti ini motif yang dihasilkan. Ini motif alpin, ini sudah terbentuk ya. Meskipun baru satu putaran ini, tapi sudah kelihatan seperti ini ya. Oke, kita lanjut sampai ke ini. Jangan lupa untuk memberi penanda di sini. Lanjut sampai ke bagian single crochet yang terakhir. Oke, dilanjut.
Nah, selesai round ketiga dan tusukan diakhiri dengan double crochet di round kedua. Sekarang kita akan slip stitch di bagian yang ada stitch markernya. Nah, di lubang front post double crochet yang pertama, di sini kita slip stitch. Nah, ini hasilnya seperti ini ya sahabatku. Kita lanjut ke round 4. Di round keempat kita akan membuat tusukan single crochet dimulai dengan satu rantai, kemudian buat di lubang yang sama satu single crochet, kemudian lanjut membuat tusukan single crochet sampai ke bagian lubang DC yang terakhir. Oke, silakan dilanjut. Oke, sudah di lubang terakhir dan kita akan slip stitch di lubang SC yang pertama. Pastikan jumlahnya sama dengan lubang stitch di bagian bawah ya. Lanjut ke round kelima. Di round kelima kita akan membuat rajutan di bagian round 4 dengan round 3. Nah, di sini ya. Untuk round 3 kita akan membuat front post double crochet, dan untuk round 4 kita akan membuat tusukan double crochet biasa. Oke, lanjut membuat 2 rantai. Nah, ini perlu kalian perhatikan bahwa 2 rantai yang ini tidak dianggap sebagai satu double crochet ya, jadi tidak dianggap sebagai satu double crochet. Hitungan pertama itu setelah 2 rantai ini. Nah, untuk tusukan pertama kita akan membuat di SC pertama satu double crochet. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat front post double crochet di lubang DC yang ini di bagian round ketiga di sini, kemudian nanti selanjutnya di sini, lalu di sini, dan seterusnya ya. Jadi berselang satu. Lanjut ke bagian round 3 kita buat satu FPDC di DC yang kedua di sini. Lanjut kembali, skip satu lubang, masuk lubang berikutnya, buat satu double crochet, kemudian lanjut FPDC yang ini dilewat, masuk ke lubang DC, tarik agak panjang ya, lalu buat seperti ini, kemudian skip kembali bagian ini di sini yang atas, di skip satu, masuk lubang berikutnya, buat kembali double crochet. Lanjut front post double crochet, kemudian double crochet, front post double crochet di bawah, lalu double crochet di atas. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi pada intinya, pada saat kita membuat double crochet di bagian atas, itu di bawahnya ada front post. Nah, pada saat kita membuat front post, di bawahnya itu adalah double crochet biasa. Jadi memang berselang-seling. Satu double crochet, kemudian satu front post double crochet, satu double crochet, kemudian front post double crochet, satu double crochet, front post double crochet, seperti itu
skemanya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, hasilnya sudah sangat terlihat motifnya seperti ini. Jadi perlu diingat bahwa pada saat kita membuat double crochet itu di bawahnya ada front post double crochet, dan pada saat kita membuat front post double crochet di bawahnya ada double crochet biasa ya. Oke, jadi berselang-seling. Nah, ini kita membuat front postnya jangan di front post lagi, tapi di double crochet di sini. Nah, ini. Kemudian di sini di skip, dilewati satu lubang, buat kembali satu double crochet, lalu front post double crochet, di atasnya double crochet, Oke, mudah-mudahan cukup dimengerti ya apa yang sudah Teh Ina jelaskan. Untuk tusukan di bagian single crochet, jangan lupa untuk skip satu lubang. Nah, untuk tusukan yang ada front postnya, kita akan buat tusukan front post di bagian double crochetnya. Jangan di bagian front postnya ya, tidak di bagian front post, tapi di bagian double crochetnya. Ini nih, ya. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan slip stitch di lubang yang ada stitch markernya di sini. Kita slip stitch dan kita akan lanjut ke round 6. Selesai round 6, kita lanjut ke round 7. Slip stitch terlebih dahulu di sini. Nah, slip stitch. Kembali kita akan membuat 2 rantai untuk mengawali rajutan, dan sekali lagi ini tidak dianggap sebagai double crochet ya. Hitungan pertama diawali dengan tusukan double crochet front post. Nah, di sini ya. Ini round ke-7. Lanjut, skip satu lubang stitchnya, lalu kita buat kembali double crochet, kemudian turun ke bawah. Di sini kita buat front post double crochet, lalu di bagian atas slit, lewati satu lubang, kemudian masuk lubang berikutnya buat double crochet, kemudian turun ke bawah buat front post double crochet. Oke, lakukan rajutan sampai ke bagian akhir. Ini jangan lupa dikasih penanda, sorry lupa ya. Nah, seperti ini ya. Jadi motif alfinnya sudah terlihat, dan silakan sobatku buat sesuai dengan ukuran tinggi dari
kardus bekasnya. Nah, ini yang Teh Ina punya, jadi masih panjang nih, baru segini. Teh Ina akan lanjut sampai ke bagian yang ada lubang-lubangnya ya. Oke, dilanjut dulu ya. Ina sudah mendapatkan tinggi dari motif untuk bodinya setinggi ini, dan Teh Ina ukurkan terlebih dahulu ya dengan dusnya. Oke, sepertinya sudah cukup untuk motif dari alpinnya, dan Teh Ina akan lanjut dengan membuat tusukan single crochet sampai ke batas tepi atas sampai sini. Nah, karena Teh Ina akan membuat rajutan di bagian back loop, jadi slip stitchnya Teh Ina lakukan dengan cara seperti ini. Lepas dulu jarum, lalu masukkan jarum dari arah bawah ke bagian lubang double crochet yang pertama, kemudian ambil benang yang ini, lalu kait, masukkan ke bawah. Kait, tarik, masukkan ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini posisi benang yang ini ada di belakang jarum. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita buat beberapa baris rajutan tusukan single crochet. Oke, kita mulai ya. Satu rantai terlebih dahulu, kemudian masukkan jarum ke bagian lubang yang pertama di sini. Oke, lanjut membuat single crochet di bagian back loop. Oke, ini yang terakhir. Lalu slip stitch di bagian lubang SC yang pertama. Slip stitchnya seperti ini saja sekarang ya. Nah, seperti ini, slip stitch biasa. Tidak ditusuk dari bawah, tetapi ditusuk dari depan. Seperti ini ya motifnya. Nah, setelah ini kita akan buat kembali beberapa baris tusuk single crochet, buat sampai ke bagian yang ada lubangnya. Ukurkan dengan dusnya dan buat sampai ke bagian yang ada lubangnya. Oke, lanjut ya. Satu rantai terlebih dahulu, kemudian masukkan jarum ke bagian lubang isi yang pertama, lanjut membuat single crochet. Nah, ini sudah setinggi ini ya. Teh Ina ukurkan dulu dengan dus kembali. Oke. Nah, ini sudah pas ya dengan bagian lubang. Sekarang saatnya untuk menyatukan bagian dus dengan bagian rajutan. Kita akan satukan bagian dus dengan rajutan. Satu rantai terlebih dahulu, kemudian balikan rajutan, lalu kita akan masukkan jarum di bagian lubang yang ada di dus. Masukkan ke lubang rajutannya juga dari sini.
satu lubang dus dipakai untuk 2 lubang single crochet yang ada di rajutan ya. Nah, sekarang lubang berikutnya di rajutan. Oke, lanjut. Lubang dus berikutnya masuk ke lubang rajutan. Satu kali lagi di lubang dus yang sama. Kemudian masukkan ke lubang SC berikutnya. Karena lubang yang ada di dus itu lebih sedikit dari jumlah lubang di rajutan, jadi satu lubang dus itu diisi 2 kali tusukan ya. Satu lubang dus dipakai untuk 2 lubang rajutan. Masukkan kembali ke lubang yang sama. Masuk ke lubang rajutan berikutnya. Nah, sobatku, Teh Ina sudah ada di bagian yang terakhir ini. Jadi sudah mau selesai ya. Dan sebagai catatan untuk kalian yang mau membuat cover dari dus, diusahakan lubang yang ada di dus itu setengahnya dari jumlah lubang yang ada di rajutan. Nah, jadinya seperti ini ya, sobatku. Nah, ini sudah selesai menyatukan bagian dus dengan rajutan. Nah, kemudian kita lanjut satu rantai, lalu putar rajutan dan kita buat kembali satu putaran atau satu baris tusukan single crochet. Nah, di sini. Ya. Oke, lanjut. Oke, ini sudah ada di tusukan yang terakhir. Dan kita akan slip stitch di lubang single crochet yang pertama di sini. Setelah dipotong, lalu kita akan lakukan invisible join agar sambungannya lebih rapi dan tidak terlihat sambungannya. Jadi kita masukkan jarum di bagian lubang SC yang pertama, masukkan dari arah bawah, kait benang. Nah, kemudian masukkan jarum di bagian lubang SC yang terakhir, masukkan ke bagian lubang antara front loop back loop. Front loop back loop, nah dari tengah sini ya. Masukkan, kemudian kait benang, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat invisible join itu membuat sambungannya itu jadi tidak terlihat, jadi rapi ya. Oke, seperti ini. Lalu nanti kita rapihkan juga bagian sisa benangnya, selipkan ke bagian rajutan yang ada di bagian dalam dompet.
Nah, di sini. Ya. Nah, ini sudah selesai membuat dompetnya, jadinya seperti ini. Dompet ini tidak akan ditutup dengan resleting ya, tetapi akan Ina tutup dengan tali di sini di bagian ini, kemudian nanti akan digabungkan atau dikaitkan ke ring. Nah, ini ringnya Ina dapat dari bagian kaitan yang ada di kaleng minuman. Biasanya ada yang untuk dikait. Nah, ini Ina ambil bagian ininya untuk menggantikan ring. Nah, sebelum dipasang kita akan cover dulu agar tertutup dengan rajutan. Nah, caranya seperti ini ya. Buat rajutan seperti ini. Lakukan di bagian lubang yang besar terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tidak terlalu rapih di bagian ini, tidak apa-apa karena nanti akan Ina tutup dengan aplikasi bunga dan daun. Nah, seperti ini nanti kita akan letakkan bagian ini di sini. Di sini ya. Oke, sekarang kita akan membuat talinya di bagian belakang. Untuk membuat talinya, Ina sudah pasang linknya, jadi silahkan kalian buka dan kalian langsung buat ya. Oke, lanjut. Nah, sobatku, bagian ring yang sudah Ina cover, sudah Ina pasang ke bagian bodi dompet. Nah, ini dipasang dengan cara dijahit ya. Lalu di bagian ring tadi ada yang tidak rapi, untuk menutupinya Ina buat beberapa aplikasi bunga dan Ina tempelkan di sini. Jadi terlihat lebih cantik. Ini sebagai hiasan juga di bagian depan dompet. Kemudian agar lubang-lubang ini terlihat lebih rapi, kita akan tutup nanti dengan rajutan. Ina sudah buat rajutannya. Kita tutup, kita pasangkan, kita tempelkan dengan menggunakan lem. Nah, nanti hasilnya akan terlihat lebih rapi ya. Cara menutup dompetnya, lakukan hal seperti ini. Masukkan tali ke bagian ring, lalu tarik. Nah, ini selain sebagai penutup, juga ini berfungsi sebagai handle. Oke, seperti ini. Ina akan pasang dulu bagian tali ya. Oke, sobatku, Ina sudah selesaikan tutorial pembuatan dompetnya, dan ini hasilnya seperti ini. Dompetnya terlihat cantik karena ada beberapa variasi aplikasi yang Ina tempel di bagian depan. Kemudian bagian dalamnya juga terlihat rapi karena Ina sudah pasang rajutan untuk menutup lubang-lubang yang ada di bagian dalam. Buat sobatku yang baru saja hadir, mampir di channel Ina Morecraft. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian like dan share
video-video tutorial yang ada di channel Ina Morecraft ke sosmed kalian masing-masing agar manfaatnya lebih terasa untuk orang lain juga. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing yuk.